Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan data warehouse. Di sini saya akan menjelaskan pengertian data warehouse. Data warehouse atau gudang data adalah sebuah sistem komputer untuk mengeksplorasikan dan menganalisis data histori suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi sehari-hari. Nah, adapun fungsi dari data warehouse adalah dapat mengambil sistem keputusan yang tepat dan mudah untuk diakses. Yang kedua, dapat mengumpulkan berbagai informasi dan platform yang berbeda. Yang ketiga, menghasilkan ROI yang optimal. ROI adalah Return of Investment, adalah tingkatan rasio antara jumlah laba dan biaya. Investasi yang dihasilkan dari beberapa investasi pada resource sumber daya yang ada. Yang keempat, sebagai penyedia mayoritas historical data agar Anda dapat menganalisis setiap periode atau tren waktu yang berbeda untuk dapat membuat prediksi bisnis atau forecasting. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan data warehouse. Yang pertama, kelebihan data warehouse adalah data terorganisir dengan baik untuk query analisis. Perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Memiliki aturan transformasi untuk validasi konsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Kemudian kekurangan dari data warehouse. Data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua, data perlu diekstrak, diubah, dan di-load ke data warehouse. Yang terakhir adalah semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse adalah sekumpulan produk yang saling berintegrasi yang mampu untuk melakukan proses ekstraksi dan transformasi data operasional. Selain itu, arsitektur untuk data warehouse mempunyai komponen utama yaitu read-only database. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Menurut Weissman dan Zimanyi, arsitektur data warehouse terdiri dari beberapa layer, yaitu back-end tier. Dalam layer back-end tier terdapat 3 proses yang harus dijalankan, yaitu extraction, transformation, dan loading atau ETL proses. Yang kedua adalah data warehouse tier. Pada data warehouse tier terdapat enterprise data warehouse, data mart, dan metadata. Lalu ada OLAP tier. OLAP atau Online Analytical Processing adalah suatu metode khusus untuk melakukan analisa data yang terdapat pada media penyimpanan data dan membuat laporan sesuai dengan keinginan user. Lalu yang keempat adalah front-end tier. Dalam layer front-end tier terdapat alat-alat atau tool yang mempermudahkan pengguna untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan contoh data warehouse. Di mana data warehouse memiliki contoh yang pertama adalah Amazon Redshift. Merupakan salah satu service yang disediakan oleh salah satu perusahaan marketplace terbesar yaitu Amazon. Data warehouse yang ditawarkan di sini berupa sistem penyimpanan data cloud yang terkenal akan kecepatannya. Cocok bagi perusahaan atau institusi dengan beban kinerja konkuruen tinggi. Hal ini karena Amazon Redshift dapat menangani konkurensi hingga nyaris tak terbatas. Adapun beberapa fitur unggulan Amazon Redshift sebagai berikut. Inteligensi bisnis yang membuat keputusan bagi perusahaan dari data yang terus bergerak dan bertumbuh. Analisis prediktif yang dapat berguna untuk menganalisa data produk. Analitik alira real-time yang mampu memberikan data secara real-time. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mewakili dari kelompok kami untuk meminta maaf. Terima kasih.